Saya akan live hari ini ya ngobrolin soal properti ya. Jadi gimana caranya Anda bisa bisnis properti ya terutama di Jepang guys ya. Jadi teman-teman ini menarik sekali ya karena tak rasa topik ini jarang banget yang bahas ya. Dan hari ini kita langsung ketemu sama pakarnya karena beliau ini memang investor ya properti khususnya di Jepang ya. Dan mungkin kita bisa belajar bagaimana caranya Anda mungkin bisa punya alternatif investment ya, terutama di Jepang ya. Karena Pak Domingus ini memang pakar banget dan beliau sudah mungkin pulang pergi Jepang itu sudah puluhan atau mungkin ratusan kali kali ya sejak puluhan tahun yang lalu ya. So teman-teman ini tunggu ya. Kita hari ini akan live dengan Pak Domingus. Oke bro, hari ini thank you ya sudah accept undangan kita ya untuk ngobrol ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol soal properti smart ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti yang nonton ya video ini ya, kita akan ngobrol soal properti smart ya. Bro Dom ini business owner dengan berbagai macam ini ya usaha ya. Ada apa namanya lembaga bimbingan gitu ya untuk bisa dapat pembelajaran ke Jepang gitu ya, beasiswa ke Jepang gitu ya, investor juga di properti gitu ya. Juga beliau juga investor juga di lapangan padel gitu ya dan macam-macam ya bro ya yang lagi digarapin ya. Keren banget nih bro ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau belajar khususnya karena Bro Dom ini lebih ke arah beliau memang kondisinya banyak investasi ya dan membantu banyak teman-teman untuk investasi properti ya. Dan tapi yang menarik teman-teman bukan investasi propertinya di Indonesia aja ya, tapi investasi propertinya sampai ke negara sakura teman-teman. Ya ini yang menarik ya. Saya yakin dan percaya teman-teman enggak bakal dapetin topik ini selain di The Ngobis guys ya. Dan ini luar biasa Bro Dom di tengah kesibukannya ya. Saya panggil Bro, minta maaf teman-teman ya karena sudah teman gitu ya, teman dekat ya, manggilnya Bro ya. Kalau nggak kenal saya panggilnya Pak gitu ya. Tapi karena biar lebih mudah saya panggil Bro aja gitu ya. Biar semangat ya. Dan hari ini izin nanti Bro Dom silakan untuk bisa sharing ya Bro ya terkait dengan properti yang mungkin sepengalaman yang Bro lakukan di lapangan gitu. Siap, siap. Thank you, thank you. Oke, kita Senang boleh juga langsung nih. mulai? Bisa, bisa. Siap, siap. Oke, mungkin boleh diceritakan Nih. dulu kali Bro Dom riwayat perjalanan entrepreneurship gitu ya. Kisah perjalanan bisnisnya itu gimana Bro kalau boleh diceritakan Bro? Mau ceritanya dari waktu waktu apa ini? Waktu kecil, Bebas, waktu gede. bebas, bebas. Senyamannya bro, yang lebih nyaman diceritain silakan. Eh, jadi sebenarnya dulu itu kalau aku dari keluarga yang papa profesional kerja di perusahaan itu. Lalu pada waktu Krismon itu papa apa kena PHK. Jadi waktu itu ya lulus kuliah ya harus kerja, kerja di perusahaan di Surabaya, kerja gaji UMR masih ingat waktu itu 1,5 juta. Terus berapa tahun nggak naik-naik, ya udah pindah. Terus kerja di perusahaan kedua, kebetulan tuh ketemu sama customer orang Jepang. Orang Jepang yang sebelumnya itu di perusahaan yang pertama sempat ketemu gitu. Nah, terus dari sana jadi teman lama sampai sekarang belasan tahun dan juga jadi mentor gitu, mentornya kita kalau eh, doing business apa how to deal with customer dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, dari sana peluang sebenarnya memang punya koneksi itu bagus sekali karena dari sana kita dapat kalau aku sendiri dapat peluang usaha mengenai Jepang ini juga dari customer itu. Pertama kali dia itu nawarin untuk sekolah. Jadi ada Hmm, sekolah di Jepang. Sekolah di Jepang ini cari partner nih. Siapa yang mau? Siapa yang mau gitu. Waktu itu 2012. Nawarin ke semua orang kita gak ada yang mau gitu. Karena hmm, marketnya gak ada. Komisinya kecil kuliah ke Jepang hmm, itu. Jadi, waduh gila. Kecil sekali komisinya terus barangnya bagus cuman marketnya nggak ada orang kuliah ke Jepang nggak ada ya. Biasanya ke Singapura ke Australia Amerika Eropa mungkin Cina Taiwan Jepang nggak ada gitu jadi hmm, eh, kita nggak ada yang mau
sudah habis itu hampir 1 tahun tetap nggak ada yang mau. Lalu specifically dia minta tolong, coba kamu jalanin ini. Karena aku kita respect sama dia, jadi kita jalanin. Terus singkat cerita, memang 5 tahun pertama udah berdarah-darah ya. Karena babat alas itu, kita bikin marketnya promosi ke Surabaya, ke Bali, ke Semarang, ke Jakarta, ke Kalimantan, Sulawesi, semua kita jalanin semua gitu. Jadi setiap 1 tahun itu mungkin eh, setengah tahun itu aku nggak di Surabaya gitu. Jadi memang di luar kota karena memang harus pameran terus. 5 tahun nggak cukup lah ya profitnya ya. Tapi untungnya waktu itu kan memang istri juga kerja di bank dan posisinya juga lumayan, jadi benar-benar bergantung ke istri gitu waktu itu. Nah dari sana sudah 5 tahun sudah kelihatan mulai pick up orang, wah ternyata Jepang bagus ya, wah apa uang kuliahnya nggak mahal, cuman sama aja kayak di Indonesia, lalu biaya hidupnya bisa anak-anak bisa kerja part time, bisa cari modal sendiri, orang tua nggak perlu kasih, malah lebih untung nih daripada misalnya kuliah ke Jakarta lebih murah. Dari sana orang mulai merasa bahwa kuliah ke Jepang ini nggak mahal, worth it. Anaknya juga berubah kalau di Jepang, jadi lebih mandiri, bertanggung jawab, etosnya baik, lalu tahan banting, karena di Jepang itu beda kayak di Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu kalau pendidik itu takut sama anak, sama orang tuanya anak, di Jepang nggak peduli. Kamu nggak buat PR aja dimarahin itu. Niat sekolah apa enggak gitu. Nah, itu jadi tantangan untuk anak-anak, tapi itu membentuk mereka menjadi lebih siap di dunia bisnis atau dunia kerja. Nah, lalu dari sana berjalan sudah berapa ya, 8 tahun kah? Berapa kurang lebih itu, terus kita ngeliat, loh, properti Jepang ini kok sebentar-bentar kok aneh ya. Oke, uang kuliahnya murah gitu ya, tapi propertinya kok ternyata properti di Jepang itu kalau di kota besar ya, Osaka, Tokyo itu ternyata mulai 1 M gitu. Mulai 1 M. Loh, kok murah? Orang asing bisa beli nggak ya? Nah, dari sana kita coba, oke lah, kita coba ya. Coba beli satu properti. Kita coba beli, ya murah-murah ya, untuk ukurannya student gitu. Oh, ternyata bisa ya, atas nama pribadi, keluar sertifikat SHM, tebel, SHM, Wow, atas nama saya SHM bro. sendiri. Iya, SHM. Wow. Dan itu bukan Wow. kayak hak milik 99 tahun atau enggak, forever. Dari sana Forever. Wow. Nah, dari sana, wah ternyata ya enak ya. Kalau misalnya kita bicara properti luar negeri, biasanya start from 10 M, gitu kan, Yes, 20 M, yes. 30 M. Benar, benar. Ini kok 1 M properti di sini, apartemen di Surabaya, Jakarta juga 1 M ya. Dari sana kita mulai gali lagi, kita set up perusahaan properly, kita juga kerjasama dengan lawyer-lawyer di Jepang untuk mulai dari hunting propertinya. Jadi lalu kurasinya, proses jual belinya, transfernya semua sampai nanti setelah sudah dimiliki oleh klien kita sudah banyak yang punya gitu ya intinya. Lalu kita yang mencarikan tenan untuk mereka. Nah, tenannya dari mana? Ya, gampangnya adalah kan aku kan ada usaha yang untuk kirim murid ke Jepang ya. Nah, di sana itu kan muridnya udah ratusan setiap tahun. Nah, di sana ya udah kita sewain ke murid-murid. Nah, Oke. itu dari sana sih ceritanya. Wow, wow, wow. Jadi, bro ini asal muasalnya memang dari ini ya, memang ngarahnya banyak bisnisnya ke Jepang juga ya. Jadi kalau tadi kan Kebetulan, cerita soal ini ya, soal apa pengiriman ini ya, siswa yang mau sekolah ke sana kan dari awalnya ya. betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Sampai sekarang bisnisnya masih running, bro, untuk yang siswa ke Jepang. Masih, puji Tuhan masih. Wow, Dan kita wow, masih mengalami kenaikan setiap tahun dari awal kita berdiri wow, sampai keren, sekarang. keren, keren. Karena memang marketnya awalnya kecil sekali. Jadi Hmm, kenaikan ya harus ya, gitu karena marketnya memang kecil sekali pada waktu awal. Nggak ada gitulah kasarnya hampir. ya, 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 ya. Itu sih. Berarti sekarang tambah lama juga tambah naik ya, bro ya, untuk peminat orang yang sekolah ke Jepang ya. Ya, so far masih seperti itu. Ya, 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 ya. Nah, so teman-teman mungkin siapa tahu kalian punya teman gitu ya, atau saudara, atau mungkin anak Anda sendiri gitu ya. Kalau pengen sekolah ke Jepang, langsung aja nanti DM Brodom nih ya. Jagoan ini dari sudah tahu puluhan tahun nih ngurusin
keberangkatan anak ke Jepang ya. Iya, thank you. Oke. Nah, Bro, pengen nyambung, Bro. Jadi tadi dari awalnya Bro kan di bisnis apa? Di bisnis student ya, pengiriman untuk anak bisa sekolah, bersekolah ke sana gitu ya. Terus akhirnya Bro bisa invest properti di sana gitu ya. Nah, selain tadi yang Bro ngomong soal harganya murah gitu ya, Bro ya. Mungkin murah relatif ya, Bro. Tapi kalau untuk investasi 1 M gitu ya, menurut saya kalau di negara asing ya, itu very very cheap gitu ya. Nah, selain terkait dengan apa? Terkait dengan harga yang relatif terjangkau. Kenapa sih Bro? Kok akhirnya Bro memutuskan untuk invest ke sana gitu ya? Kenapa nggak investasi di Indonesia? Apa yang bedakan gitu? Betul. Ada banyak hal sebenarnya. Kalau misalnya salah satunya ya, pertama, Hmm. Jepang itu ternyata untuk orang asing, yaitu tadi ya, masih diizinkan untuk punya hak milik, freehold. Hmm. Nah, ini di negara-negara misalnya di Cina, kita nggak bisa lakukan itu. Kalau di Indonesia Hmm. pun orang asing nggak bisa memiliki secara SHM, hanya bisa HGB. Nah, di Jepang ini masih Hmm. mengizinkan kita punya SHM, tanah tersebut itu milik kita. Makanya Hmm. sekarang ini sebenarnya banyak orang dari Tiongkok, dari Hong Kong, dari Hmm. Taiwan, Ya. itu banyak tanah, beli properti, beli hotel di Jepang. Mumpung Hmm. masih Hmm. bisa. Lalu, Hmm. pajak untuk orang asing itu masih 0%. Kita bandingkan Hmm. dengan di Australia, saya lupa, mungkin kira-kira 10-15%. Di Hmm. Singapura itu bisa sampai 60 kah, 65% saya lupa. Jepang ini nol. Hmm. Kita beli sama seperti nol orang Jepang persen. beli. Yes. Itu. Dan ini yang orang Oke. nggak banyak tahu. Itu alasan pertama. Hmm. Jadi mumpung masih Hmm. bisa. Kalau nanti sudah terlalu banyak kan pasti seperti Australia. Naik ada pajaknya 10%. Ya, Naik ya. lagi sampai Singapura 60%. Sebelum itu terjadi, ya kita bisa beli dengan harga yang murah. Itu. Lalu Hmm. alasan yang kedua, banyak orang itu salah kaprah. Mereka bilang, Hmm. wah di Jepang itu tanahnya turun, harganya turun, Hmm. apa properti turun karena kan penduduknya berkurang. Itu nggak Hmm. terjadi. Memang kalau misalnya di gunung, di hutan, tengah hutan, antah berantah Hmm. gitu ya, nggak ada yang mau beli Hmm. memang. Tapi kalau kita bicara mengenai misalnya kota besar ya, Osaka, Tokyo, itu Hmm. harganya setiap tahun naik. Harganya setiap tahun naik. Hmm. Gitu. Terutama di kota Osaka, tapi itu nanti alasan lainnya. Jadi di kota Hmm. besar, harga itu naik kenapa? Karena memang dari orang Jepang sendiri, mereka sekarang itu banyak anak-anak muda itu yang meninggalkan desa-desanya dan menuju ke kota. Oleh karena Hmm. itu, yang di desa-desa memang pemerintah atau orang-orangnya jualnya murah. 200 juta, Hmm. 500 juta rumah, 100 meter persegi, 2 lantai, ada. Dan orang Hmm. asing tertarik kan, beli kan, orang bule-bule Hmm. ke sana, wah beli renovasi apa gitu. Itu enggak apa-apa kalau misalnya mau ditinggalin. Tapi kalau misalnya Hmm. kita, saya tahu nature-nya orang Indonesia invest itu untuk disimpan dan untuk naik propertinya, bukan Hmm. untuk Benar. ditinggali. Nah, Benar. kalau seperti itu, maka justru akan rugi. Kenapa? Karena di gunung di mana itu ya, Hmm. maintenance cost-nya jadi mahal, Hmm. perbaikannya, maintenance supaya kayunya tidak apa lembab dan lain sebagainya Lembab benar. mahal. Sedangkan kalau di kota, maintenance-nya tidak mahal Hmm. dan sewanya tinggi. Dibilang tinggi itu Hmm. bukan sesuatu yang fantastis, double digit, sewanya enggak. Sewa di Jepang itu 5%. Tapi mungkin Hmm. banyak orang tidak menyadari 5% itu tinggi atau enggak. Di Indonesia sendiri, Surabaya, Jakarta ya, sewa. Kalau misalnya kita punya ruko gitu ya, Hmm. dapat uang sewa itu cuma 2-3%. Apalagi kalau Hmm. rumah residensial Hmm. itu sewanya cuma ya 2% sudah oke lah gitu. Jadi Hmm. banyak orang itu punya terutama yang punya uang ya. Di Indonesia itu ketika kita punya uang, banyaknya itu melarikannya ke properti, which is not Hmm. wrong. Itu bagus sekali. Hmm. Tapi saat ini di Indonesia mungkin beberapa daerah itu terutama di kota-kota besar saat ini itu mengalami stagnansi harga. Jadi harga properti itu saat ini belum naik, tapi nanti pasti naik. Tapi saat ini Hmm. properti di Indonesia ini kalau menurut saya agak overpriced. Itu indikasinya Hmm. dari kembali lagi ke harga sewa. Gimana kalau Hmm. misalnya kita punya usaha bakul mie gitu ya, kita bakul mie gitu, apa restoran mie gitu ya, kita mau sewa ruko. Oke, rukonya berapa ini harganya? 5M. 5M ya. Hmm. Oh iya ya 5M. Berarti sewanya berapa?
oh 1 tahun 250 juta, ruko kecil gitu. Ah, Hmm. 250 juta nggak kuat saya kuatnya 100 juta. Seperti di Graha Family ini ya, tempat kami ya, Hmm. gitu ya, 200 juta nggak bisa. Harga rukonya 5M, sewanya hanya bisa Hmm. 100 awal gitu. Hmm. Nah, ini menandakan kan, jadi ada dua, either harganya itu 5M-nya itu seharusnya tidak 5M, atau Hmm. ekonominya orang berusaha membuat usaha jual mie itu Hmm. untungnya cuannya itu belum bisa mencukupi untuk membayar sewa 5%. Jadi Hmm. ekonominya kita belum setinggi itu. Hmm. Nah, dari dua hal ini saya melihat bahwa at this moment mungkin Indonesia lebih baik saya nunggu. Kecuali kalau misalnya ada Hmm. properti yang dijual, ya biasa sekarang kan gitu kan. Kalau kita mau jual properti Ya, sekarang, ya. harganya separuh, udah Hmm. separuh, supaya ya itu tadi, kalau kita dapat return on rentalnya itu 2%, paling enggak karena saya beli Hmm. harganya separuh, menjadi 4%. Gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya harganya normal, untuk saat ini nggak worth it untuk beli properti di Indonesia saat ini, sementara ini. Gitu. Hmm. Itu sih. Oke, oke, oke. Berarti penilaian dari Bro Dom ini melihat bahwa properti di Indonesia ini malah lebih mahal ya, atau kemahalan gitu Mas Ian ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini, tapi nanti pasti akan berubah. Nah, jadi gini, kan kita kan di Surabaya ya. Ada Ya, satu ya. kondisi zaman dulu pada waktu kita bicara tanah ya, Graha Family. Hmm. Waktu itu Graha Hmm. Family itu harga per meternya sekitar 3,5 juta, 4 juta. Lalu Hmm. kita Hmm. lihat di Jakarta, wah, Pantai Indah Kapuk lah, apa-apa gitu ya. Perumahan mewahnya, wih, Hmm. harganya 16 juta. Wih, mahal sekali ya Jakarta. Saya pikir waktu itu begitu. Hmm. Tetapi ternyata justru harga di Surabaya yang mengalami keterlambatan kenaikan. Jadi pada waktu itu Hmm. harga properti di Surabaya langsung naik mengikuti Jakarta. Nah, Hmm. pada waktu itu kalau misalnya kita investasi di Surabaya, Hmm. kalau kita tahu bahwa oh ini lagging nih, ini harusnya naik Hmm. tapi belum, kita invest itu bagus. Nah, Hmm. pertanyaannya kemana lagi yang sekarang kita bisa menemukan kondisi seperti itu? Saya kasih tahu. Saat Hmm. ini di Osaka, Osaka itu harganya sama Tokyo. Harga Hmm. rata-rata tanah Osaka dengan harga rata-rata tanah Tokyo itu 1:4. 1:4. Di mana eh, Hmm. harga properti di Tokyo itu nggak salah. Menurut saya yang salah itu di Osaka. Bahkan Hmm. Nagoya itu propertinya secara rata-rata itu lebih mahal daripada Osaka. Nah, ini sudah Hmm. indikasinya sudah lampu hijau ini. Ya, ya, Lalu, ya, ya. tetapi orang tidak ada yang tahu. Hmm. 2021, 2022 saya melihat semua perkembangan harga itu ya. Hmm. Dingin-dingin saja. 2023 Osaka dingin-dingin aja. Ketika Hmm. 2024 kasino MGM itu ketok palu sama pemerintah Jepang. Hmm. Mereka membuat properti kasino pertama di Jepang. Pada Hmm. waktu 2024 mereka sudah sign agreement, barulah investor properti dari sekitar sana ya, dari Cina, dari Hong Kong itu langsung melihat kenapa kok Osaka? Kenapa kok Osaka? Di Hmm. sana baru tahu, harganya terlalu murah. Dan sejak Hmm. 2024, setiap tahun harga properti di Osaka ini naiknya 10-15%. Wow. Nah, jadi Mulai ini naik ya bro tadi ya. yes, dan ini Hmm. harganya masih jauh. Hmm. Harga rata-rata tanah di Tokyo itu 1,3 juta. Sedangkan harga rata-rata tanah di Osaka itu baru 300.000. Jadi Hmm. seharusnya harga tanah di Osaka itu harusnya naik sampai 800.000. Jadi ada kemungkinan Hmm. menurut saya pribadi kenaikannya bisa Hmm. 100% lebih. Hmm. Itu within the next 5 or 10 years. Itu sih. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi ceritanya sekarang ini di Osaka malah harganya masih terlalu murah dan Bro kami tadi ngomong ya bahwa perbandingan Osaka dengan Tokyo itu 1:4 gitu ya. Yes, betul. Oke, oke. Selain kalau kalau kita lihat kan secara struktur kota Osaka juga kota yang maju ya menurut saya ya. Dan di sana kan juga ada USS kan kalau nggak salah ya, Universal Studio kan juga sudah ada di sana. Dan secara pariwisata harusnya juga termasuk kota yang sering dikunjungin gitu ya. Betul. Nah,
Kalau menurut Bro sendiri, penyebab laggingnya itu kenapa, Bro? Hmm. Penyebab laggingnya itu sebenarnya satu, ya oke, belum lah. Secara general, orang ketika melihat pasti melihat ke ibu kota, Tokyo, Ya. Tokyo, Tokyo. Hmm. Lalu alasan yang pertama yang terjadi selain itu ya adalah Hmm. adanya Olimpiade Tokyo. Ya. Attention yang didapatkan oleh Tokyo itu sangat-sangat masif. Hmm. Jadi investasi mulai dari hotel apa semua itu investasi dari luar negeri masuk ke Tokyo tanpa Hmm. memperhatikan kota-kota lain seperti Osaka. Gitu. Nah, jadi Hmm. kayak misalnya tadi kita bilang ya, harga properti 1 miliar itu apartemen, studio. Hmm. Apartemen 3 bedroom itu harganya 3-4 miliar. Saat ini pun rumah ya, kita bisa beli rumah di Osaka dengan harga 3 miliar. Memang bukan rumah besar apa gitu ya, tapi Hmm. luasnya dibandingkan dengan luas tanah luas rumah di Jakarta hampir sama. Hmm. Dan ini bukan di Hmm. pinggir kota Osaka, bukan ya. Masih masuk di dalam kota Osaka, tapi memang bukan di sentral gitu, bukan. Sentral, Tapi masih di benar. kota. Nice Jadi lah, peluang nice. untuk investasinya ini di Osaka ini masih sangat tinggi sebenarnya. Itu. Hmm. Oke, 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 oke. Ini menarik ya, Bro ya. Ternyata peluang investasi properti ini kan kalau aku belajar juga investasi properti kan kita itu kan bisa cuan itu adalah saat kita beli kan gitu ya. Berarti kalau udah Hmm, belinya udah murah gitu ya atau salah harga atau kemurahan tuh cuannya di sana gitu. Tapi kalau kita belinya harganya udah mahal ya mau dicuanin gimana kan gitu agak sulit juga ya. Dan mungkin betul. kalau tak lihat sekarang di Indonesia khususnya gitu ya harga properti yang murah ada enggak? Iya ada, tapi diomong sampai salah harga rasanya kok ya enggak gitu ya karena harganya udah mahal gitu kan di Indonesia gitu ya. Tapi ini di Betul, betul. properti Osaka malah peluang yang cakep ya bro ya. Iya, betul. Apalagi ya itu, kita masih bisa beli sebagai orang asing, kita masih bisa beli dengan bebas ya. Yes, 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 yes. Tapi mungkin gini bro, kan enggak mudah gitu ya orang teman-teman gitu ya untuk mereka oke nih aku mau invest di Osaka tapi apa kelihatannya aku juga jarang ke sana gitu ya. Aku juga enggak tahu lah itu apa bro ya mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya. Ketika teman-teman tuh mau mencoba investasi di negara lain gitu mungkin. Hmm. Jadi kalau misalnya di Jepang itu, investasinya oke, kita investasi. Kita berharap Hmm, dari capital gain, bagus untuk hmm, saat ini. Tapi selain itu juga tadi aku juga bilang kan bahwa yield sewanya itu lumayan. Bukan kita bilang fantastis, bukan. Ya 5% hmm, gitu. hmm, Hoki-hoki bisa dapat 6% gitu ya, tujuh hmm, hmm. persen gitu. Tapi standarnya 5% gitu. 5%. Ya, Hmm, per tahun. Jadi kalau ditambahkan ya per tahunnya bisa naik profit yang kita bisa dapatkan ya sekitar 10 sampai 15% dari kenaikan hmm. bahkan Harga bisa ya. 20% ya, kenaikan harga dan rental itu ya. Nah, kami sendiri di Jepang itu kan memang punya property management company. Jadi Ya, ya. properti klien-klien itu kita yang handle untuk misalnya bayar bulanan, penerimaan bulanan dari klien, dari tenan gitu, kita semua yang ngaturkan gitu. Hmm. Karena memang di Jepang ini agak sulit untuk punya rekening. Karena untuk waktu Maksudnya rekening bank pulang, gitu bro ya. betul, rekening bank itu kita agak sulit. Nah, semua investasi ada plus Hmm. minusnya ya. Di Jepang itu Ya, orang asing ya. sulit buka rekening. Dulu sih gampang. Tapi semenjak banyak Hmm. money laundering dari Rusia, pemerintah Jepang Hmm. mengetatin. But which is that's fine gitu. Jadi kita Mm-mm. menjembatani dengan cara yaitu nanti kita akan menerimakan, lalu kita memberikan laporan berkala setiap 3 bulan sekali ke klien. Ini rental sewanya sekian, eh, lalu untuk yang biayanya sekian, jadi netnya sekian kayak gitu. Oke, jadi itu dibantu dari pihaknya Bro punya manajemen di Jepang ya untuk misalnya kalau seandainya teman-teman ada invest properti di sana, nanti yang ngurusin untuk penyewaan dan sebagainya bisa dari tempatnya Bro untuk bantu gitu ya, dari office-nya Bro untuk bantu gitu ya. Betul, betul. Oke, 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 oke. Hmm. Lalu Nah, Bro, sebenarnya Kak, ada satu silakan, silakan. lagi. Jepang ini kan over tourism.
Selain memang oke pelajar udah banyak masuk gitu ya, eh, kita kirim murid apa gitu. Tapi sebenarnya sejatinya Jepang itu over tourism. Turis yang masuk ke Hmm. Jepang itu terlalu banyak dibandingkan dengan Hmm. kapasitasnya mereka saat ini. Karena begini, uniknya lagi Jepang ya. Kalau kita melihat dari daftar negara-negara di dunia yang jumlah turisnya paling banyak, ya Jepang itu top, kalau nggak salah sekitar top 10 ya gitu. Tetapi Hmm. rata-rata yang dari top 10 itu adalah yang di atas-atasnya itu adalah negara Eropa misalnya, Amerika gitu ya, besar gitu ya. Nah, misalnya Eropa itu banyak turis itu bukan turis sejati, tapi memang ya lintas negara ya, commuting lintas Hmm. negara gitu ya. Tetapi orang yang benar-benar, jumlah orang yang benar-benar pergi naik pesawat, bawa pakaian, mau liburan selama 1 minggu, 2 minggu, secara spesifik gitu ya. Memang sengaja Hmm. saya mau pergi liburan gitu ya. Kalau saya, menurut saya, Jepang itu two, top two kah, atau mungkin top of mind lah sebenarnya, Ya, kalau menurut saya. benar, benar. Jadi orang kalau ke Jepang, sebelumnya bilangnya, oh saya mau keliling dunia gitu. Oke, ke Jepang dulu, kan aman gitu. Ternyata stuck. Tahun depan ke Jepang lagi yuk, ayo, ayo. Tahun depan ke Jepang lagi, ayo, ayo. Saya punya murid yang waktu saya menguruskan dia berangkat ke Jepang ya, untuk kuliah ya. Kan lihat paspor ya. Hmm. Loh, Hmm. kamu ini nggak salah. Setiap tahun, kamu selalu all and new di Jepang. For the Hmm. past 6 years. Iya, Hmm. memang. Ya, karena memang enjoy banget. Harganya nggak mahal, Hmm. makan juga biasa, Benar, aman, benar. udaranya Hmm. enak gitu kan, bersih gitu. Hmm. Jadi memang orang Hmm. banyak sekali yang suka ke Jepang gitu. Hmm. Nah, jadi ini yang salah satu yang kenapa properti Jepang itu juga patut dipertimbangkan gitu. Hmm. Ya sih. Sepakat sih, Bro. Kalau itu yang Bro sampaikan memang mungkin kalau buat teman-teman yang hobi jalan-jalan ke luar negeri rasanya nggak mungkin lewatin Jepang deh, salah satunya ya. Masih pengen Hmm, balik gitu. Kalau negara lain mungkin sekali aja nggak balik. Kalau Jepang rasanya pasti pengen balik gitu. iya, Sepakat sih. banyak yang seperti itu. Mm-mm. Bro, ini ada pertanyaan nih dari teman. Wait, aku coba cek ya. Mhm. Teman-teman anyway kalau mau tanya boleh ya. Ini dari Kak Ronald Happy Sunardi ya. Pak, apakah investasi Akia viable? Akia, ya, Akia itu Ya. adalah rumah yang di abandoned ya, ditinggalkan gitu ya. Hmm. Kalau misalnya investasi Akia, seperti yang saya bilang, kalau Akianya itu di kota, masih oke, gitu. Kalau Akianya itu di tengah gunung gitu ya, ditinggalkan karena memang anak-anaknya tidak mau mengurus lagi rumah orang tuanya, udah tidak ada yang tinggal, mereka meninggalkan itu lalu mereka pindah ke kota, tidak tergantung ya. Kalau memang mau pindah sana, memang mau stay sana bertapa gitu ya, it's Apa? okay. Tapi kalau misalnya untuk Dari investasi, wangsit nih. ya harganya pasti ya, iya harganya pasti berat sekali untuk naik. Nah, kalau misalnya Akia yang di kota, gitu ya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Satu mengenai di Jepang, Akianya ini kenapa? Nah, ini yang Hmm. kadang-kadang, ini kelebihan kita ya, sebagai dari Ashika ya. Kalau agent-agent umum, belum tentu mereka itu mengecekkan historical dari ceritanya rumah ini itu gimana sih? Kenapa kok dijual Hmm. murah? Kenapa kok kosong? Gitu. Hmm. Nah, kami sudah pernah berkali-kali ada klien gitu ya. Wah, ini loh, Pak Dom, rumah ini kok murah ya? Biasanya Hmm. pasarannya itu 2 M, tapi ini dijual 1,2 gitu. Hmm. Oke, that's very good. Coba kita cekkan. Nah, ketika kita cekkan, ternyata ya, wah ini tuh ada bekas tindakan kriminal di sana. Rumah ini digunakan untuk Oh. tindakan kriminal gitu ya. Jadi Ya, misalnya ya, ya. judol ya, jadi markasnya judol misalnya gitu ya. Atau ada Hmm. yang Hmm. Hmm. sakit atau orang tua di sana meninggal gitu kan. Nah, seperti itu kita hindari itu. Karena Oh. orang Jepang pun kalau misalnya mereka cek gitu ya, mereka tahu akhirnya oh saya nggak mau sewa rumah itu, lebih sulit gitu. Nah, jadi itu Oh. yang perlu dipertimbangkan pada saat mau beli gitu. Oke, Bro. Hmm. Oke. Sorry ada telepon masuk Jadi, tadi. oke, 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 oke. No worries, no worries.
Jadi kalau misalnya rumah itu murah, bisa tahu ya bro ya. Itu apa ada history atau ada apa mungkin report gitu kah? Setiap rumahnya tuh gimana? Semuanya itu bisa dicek dari database, dari Hmm, ya kayak laporan kriminal di daerah tersebut gitu-gitu ya. Tapi hmm, juga paling gampang dari database, ya. Database itu ada. Tapi selain itu juga kita juga tanya ke tetangga-tetangganya. Jadi hmm, ada satu lagi rumah dijual murah gitu ya. Dan ya, secara database aman. Bukan ada kasus apa yang meninggal atau kekerasan dalam rumah tangga atau apa, nggak ada. Tapi ternyata hmm, di sampingnya itu ada kasus hmm, kekerasan. Di sampingnya ada kasus, bukan kasus kekerasan, yang di sampingnya itu adalah eh, orangnya itu adalah orang yang tidak mau keluar dari kamar gitu. Kamarnya jorok sekali gitu. hmm, Nah, hal-hal seperti itu juga kita pantau, kita perhatikan dan kita kasih tahu. hmm, Kalau seperti ini masih boleh, kalau misalnya sebelahnya itu jorok gitu ya misalnya atau berisik gitu ya, hmm, masih boleh sih kalau bapak ibu mau beli ini, tapi ada resikonya seperti ini, gitu. hmm, Kan bisa kalau misalnya harganya misalnya dijual 50% atau 30% dari harga ya kita kan juga wah ya lumayan lah, apa lah investasi kan bisa dipertimbangkan hmm. seperti itu. Ya, 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 ya. Kalau terkait dengan renovasi dan sebagainya, gitu, apakah di Jepang mudah ya, bro ya? Maksudnya kalau kita belajar dari negara lain ya, misalnya kayak di Australia itu kan biaya untuk maintenance rumah itu kan cukup mahal ya untuk renovasi. Kalau di Jepang gimana, bro? Nah, mengenai renovasi saya ada 2 poin yang saya mau sharing. Pertama Hmm, adalah mengenai kita menyewakan, lalu kembalinya kita renovasi apa perlu hmm, perbaikan apa. Kedua adalah kalau misalnya kita beli Akia tadi ya, atau rumah hmm, yang dengan harga murah, tapi sudah kuno nih, sudah hmm, masih kompornya masih yang lama, toiletnya masih lama, mau kita perbarui, kita mau renovate menjadi hmm, semua modern, bagaimana? hmm, Dua-duanya bisa. hmm, Pertama, mengenai kalau misalnya kita menyewakan ke orang, kalau di Indonesia, misalnya tadi kita sewakan ke orang jual mie gitu ya, atau hmm, jual ayam goreng atau apa gitu ya, hmm, biasanya kita terima sewa, wah 2% 3%, oke dibayar di hmm, depan 3 tahun gitu ya. hmm, Ternyata pada waktu 3 tahun kembali, ya ampun, tembok saya hitam semua, plafonnya hitam semua, salurannya buntu, kena minyak yang hmm, mengendap dan lain sebagainya. Perbaikannya kena berapa ratus juta. Sangat hmm, sering terjadi di Indonesia. Akhirnya, hmm, wah di Indonesia juga lumayan kok, tapi ternyata perbaikannya aduh gitu ya. Sedangkan di Jepang, hmm, kalau di Jepang itu orang sewa rumah, sewa toko apa-apa. Ketika kembali, mereka itu secara terbiasa kembalinya itu harus 100% seperti kondisi semula atau 99,9% seperti kondisi hmm, semula. Hal hmm, ini sangat-sangat baik untuk investor. Apalagi hmm, investor yang sudah pengalaman, aduh, saya nyewain ke orang kembali bocor semua, nggak diramut, apa ya, nggak dirawat dan hmm, sebagainya gitu ya. Di Jepang itu kembali ya udah langsung tinggal cari tenan baru hmm, gitu. Lalu yang kedua, enaknya lagi kalau misalnya di Jepang, selain renovasi itu hampir nihil. Kedua, hmm, kalau kita di Indonesia, orang yang punya properti itu sangat berterima kasih ketika propertinya disewa. hmm, hmm. Tetapi kalau di Jepang, justru penyewa itu yang berterima kasih kepada pemilik. Terima kasih loh, Hmm. saya bisa diizinkan menyewa apartemen Anda. Hmm. Dan biasanya itu ada seperti eh, uang, uang terima kasih atau apa kimani atau apa gitu ya. Jadi justru Hmm. kalau kita mau sewa apartemen orang Jepang, kita tuh di awal harus bayar uang masuk. Biasanya bisa 1 bulan Hmm. sewa, 2 bulan, bahkan 3 bulan sewa. Loh, ini apa ini Hmm. Pak Dom? Ini deposit kah? Nanti dikembalikan? Enggak, enggak. Hmm. Jadi ini tuh sebenarnya date back. Jadi dari zaman dulu, ketika zaman samurai gitu ya. Sekarang sih saya Hmm. cerita gitu ya. Zaman samurai, samurai itu berkelana dari kota A ke kota B. Ketika sampai di kota Hmm. B, dia mencari penginapan. Rumah Hmm. satu, oh maaf tidak bisa. Rumah dua, rumah tiga, rumah keempat, rumah Hmm. kelima baru, oh iya saya ada kamar kosong. Gitu. Nah, ketika diizinkan untuk tinggal di sana secara selama beberapa bulan gitu ya,
Samurai itu membawakan bingkisan. Terima kasih, saya sudah diizinkan tinggal di rumah Anda. Karena kalau zaman dulu kan sewanya kamar gitu ya. Ya, Di ya. rumah gitu ada kamar disewakan gitu. Nah, Hmm. dari sana lalu ke zaman modern sekarang, ketika bicara 20 tahun lalu, 10 tahun lalu ya, ketika orang tua itu punya anak di desa, lalu anaknya ini masuk ke Tokyo University. Jadi anaknya ini harus tinggal di kota besar. Orang tuanya nganter, anaknya cari tempat tinggal, cari rumah yang bisa disewa gitu ya. Biasanya bentuknya itu adalah rumah itu 2 lantai, lalu kamar lantai 1, kamar lantai 2. Pemilik rumah tersebut atau kompleks itu ya, apartemen kecil itu, apartemen itu, yang pemiliknya itu tinggal di lantai 1. Ketok-ketok gitu ya. Ada kamar kosong nggak? Anak saya ini kami dari Kamakura. Anak saya keterima di Todai, Tokyo University. Jadi saya mau menyewa tempat Anda. Oh ada di lantai 2 ditunjukin gitu. Oh ya cocok. Iya. Bolehkah anak saya di sini ya gitu. Iya silakan. Terima kasih. Ini sedikit bingkisan. Tolong saya titip anak saya. Tolong dijaga. Jadi terima kasih gitu. Jadi budaya ini itu mengakar sampai di era modern. Dimana kalau orang asing, murid saya sendiri ketika mau sewa apartemen, bingung. Loh, saya ini mau sewa kok disuruh bayar 2 bulan, 3 bulan sewa di depan, dan itu nggak kembali lagi. Ini untuk apa? Gitu kan. Ini agentnya ini kurang ajar ini agentnya. Pasti saya di markup. Wah. Padahal saya ceritakan seperti itu. Menarik sebenarnya. Dan itu sekali lagi, enak untuk yang punya. Iya. Untuk investor yang punya apartemen di Jepang, itu enak. Itu. Itu. Terus ada lagi kontrak, kalau misalnya kontraknya 2 tahun, tapi belum 2 tahun, orangnya itu keluar. Nggak jadi sampai 2 tahun, ada dendanya. Bisa 1 bulan sewa, 2 bulan sewa, 3 bulan sewa. Gitu. Dan orang Jepang, Padahal kalau sudah kita bayar, orang bro. Indonesia, iya sudah bayar ya. Jadi sudah keluar sewanya sudah saya bayar gitu. Tapi karena ada kontrak itu, harus bayar 3 bulan sewa. Dan ini orang Jepang, kalau orang kita ya udahlah kita kabur aja kan, kita balik ke kampung halaman gitu ya, udah nggak bisa dikontak. Orang Jepang enggak. Saya punya klien yang saat ini sedang ada tenan yang lama itu, cuman 6 bulan lalu dia nggak kuat bayar, dia pulang gitu ya. Dia masih berkomitmen. Sekarang masih, maaf saya nggak bisa langsung bayar 3 bulan, saya cicil ya, gitu. 6 juta gitu. Dia itu sewa 1 bulannya 9 juta apartemen di lokasinya di tengah kota gitu. Jadi dia masih berkomitmen membayar gitu. Wow, keren. Nggak harus didatangi debt collector itu enggak, ya dia berkomitmen. Orang Jepang. Makanya sekali lagi enak untuk investor. Kalau tahu, kalau yang mengelolanya bagus. Kalau yang mengelola nggak bagus, saya pun bisa bilang sama customer saya, ya orangnya lari gitu. Orangnya cicil saya kantongi sendiri bisa. Gitu. Tapi tidak, kita kasih tahu ini orangnya masih ada hutang 24 juta, dibayar 6 juta, nanti ada lagi seperti itu. Oke. Wow, keren ya bro ya. Ternyata culture-nya beda sekali ya. Makanya kalau kita di sana kok orangnya sopan-sopan gitu ya. Memang mereka punya culture-nya keren banget ya kalau aku lihat gitu ya. Betul. Nah, tadi pertanyaan kedua mengenai renovasi. Misalnya beli Ya. Akia gitu ya. Beli properti yang tua lalu direnovasi. Itu sangat bisa. Jadi, dan di Jepang itu bagusnya ya. Kalau kita lihat ya, wah bangunan ini, wah masih bagus ya. Ini paling apartemen ini bangunnya tahun 2015 mungkin ya. Lalu agennya bilang, tidak Pak, apartemen ini tahun 85 Pak. Hah? Yang benar? Kok tua sekali? Tapi masih kelihatan baru. Yes, karena di Jepang. Kalau misalnya kita bayar maintenance ya kita punya apartemen di sini juga bayar maintenance kan. Bayar maintenance itu biasanya, makanya kadang nggak jelas. Peruntukannya untuk apa nggak jelas gitu. Masuk ke manajemen lah gitu ya. Di Jepang, mereka itu punya setiap bulan pemilik apartemen akan membayar namanya maintenance fee dan building repair fund. Kalau contoh biasanya kalau apartemen gitu ya, punya saya itu sekitar 1,5 juta 1 bulan, which is ya rupiah ya. Jadi which is sangat biasa gitu ya untuk ukuran apartemen gitu ya.
Nah, tapi ternyata itu 600.000 sampai 700.000 itu untuk oke bayar listrik, bayar orang bersih, apa yang jaga, security dan lain sebagainya. Tetapi 800.000 itu adalah uang yang disimpan. Uang yang Hmm. disimpan untuk planning perbaikan gedung. Jadi ketika saya beli apartemen itu Hmm. ya, saya tuh lihat. Jadi, oke, tahun 2025 rencananya itu akan ada, misalnya, ini saya lupa ya, tapi misalnya waterproofing. Lalu Hmm. 2024 bulan sekian itu nanti ada inspection. Kalau misalnya ada apa-apa, Hmm. nanti ini perbaikan gini-gini. 2027, 2030, semua terplanning. Dan Hmm. kalau manajemennya bagus, itu kalau di Jepang itu semua transparan. Pemilik unit itu bisa tahu. Saya pada waktu mau beli, saya diberitahu building repair fund-nya gedung ini sudah angkanya lupa, misalnya 35 miliar gitu ya, tabungannya gitu ya. Besar sekali gitu ya. Nah, karena mungkin gedung ini bagus, gedung ini nggak eh, gedung ini mungkin nggak banyak rusak gitu kayak gitu ya. Biasanya kalau seperti itu nanti Hmm. eh, iuran bulanannya bisa dikurangi. Misalnya kayak gitu. Karena sudah Hmm. terlalu banyak. Kita nggak terlalu banyak pakai. Bisa seperti itu. Jadi manajemennya mereka bagus sekali. Properti umur 40 tahun, 50 tahun itu masih bagus sekali. Masih bagus sekali. Hmm. Gitu. Wow, wow, wow. Itu karena mereka punya maintenance-nya memang terjadwal baik berarti ya, Bro ya, berarti ya. Betul, betul. Nah, kembali lagi, sorry tadi Oke. sampai pertanyaan mengenai renovasi ya. Ya, ya, ya. No Renovasi worries, Bro. unit. Hmm. Renovasi Hmm. unit di Jepang itu, misalnya kita punya apartemen, 2 bedroom, 3 bedroom Hmm. gitu ya. Hmm. Biasa renovasi itu nggak ada. Sampai mungkin usia bangunannya itu sudah 30 tahun, 40 tahun, sudah saatnya itu mengganti interiornya menjadi modern. Hmm. Nah, setelah interiornya diganti modern, itu bisa jual harganya naik. Di Jepang Hmm. itu tidak sedikit perusahaan perusahaan Jepang itu mereka itu adalah pekerjaannya adalah membeli apartemen tua, harganya murah, Hmm. direnovasi, dijual lagi langsung. Cuan, Hmm. untung. Itu namanya adalah reform company. Jadi mereka itu adalah Hmm. beli apartemen, benar-benar dibongkar semua. Tidak kayak di Indonesia ya, tidak bertanggung jawab. Cuman Ya, dibagusin aja. ya. Waduh ini bocor, tapi udahlah dikasih cat minyak lah supaya nggak kelihatan. Di Jepang tidak. Hmm. 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 Reform itu benar-benar semua dibongkar. Kelistrikan, plumbing, semuanya dibongkar. Diganti baru. Hmm. Jadi benar-benar gedung seperti bagus, dalamnya juga bagus memang. Hmm. Memang itu komitmen orang Jepang ya. Jadi kalau ketika kita beli barang reform, ya itu memang bagus sudah. Kita tidak perlu khawatir nanti 1 bulan ada bocor atau apa-apa. Enggak. Kebiasaan di Jepang bagus. Hmm. Wow, wow. Dan itu cukup mudah harusnya, Bro ya, untuk teman-teman misalnya mau renovasi atau apa itu harusnya nggak terlalu sulit ya mestinya ya. Betul, betul. Banyak perusahaan reform dan mereka biasanya memang membantu sekali. Gitu. Kita bisa kenalkan, Hmm. mereka biasanya tidak mau orang asing, yes. Karena Ya, mereka nggak ya. bisa bahasa Inggris, mereka sendiri nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa asing, jadi mereka merasa kesulitan. Hmm. Eh, di sana kita hadir untuk menjadi jembatan, gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Kalau terkait dengan okupansi gimana, Bro? Kalau di sana, Bro, di Jepang, Bro. Okupansinya sekarang gila. Jadi Hmm. karena contoh Osaka itu sendiri, kita itu murid kita bulan 7 ya. Bulan 7 itu murid kita Hmm. Hmm. berangkat Hmm. ke Jepang. Ya. Nggak cuma murid dari Indonesia aja lah. Pada waktu itu pokoknya murid itu ada 100 orang gitu ya dari negara mana-mana, 100 orang Hmm. lebih. 50 orang itu tidak ada apartemen. Itu dua Hmm. bulan sebelum berangkat. 50 orang. 50 orang masih bingung Hmm. cari apartemen. Kita sebagai sekolah itu masih bingung Hmm. mencari di mana, di mana, di mana gitu. Karena kepenuhan gitu maksudnya. Yes, kurang. Oh, Saat ini wow. kurang sekali. Jadi Hmm. kita tahu supply and demand. Harga will drive, harga akan naik. Ditambah lagi memang Benar-benar. secara keseluruhan memang Osaka under value. Over tourism, Hmm. ada kasino yang akan jadi di 2030. 2030 ya, Bro ya berarti Yes. ya. Jadi ini Wow. harga ini akan naik secara nggak terlalu anu ya,
diam-diam naik 10% sampai 2030. Begitu 2030 jadi kasino, turis-turis datang tahu ngelihat, oh ada kasino ya, wah bagus ya seperti Singapura ya sekarang ini. Harga akan naik lagi. Benar, benar. Itu. Oke. Jadi secara okupansi nggak perlu pusing ya bro ya. So far Pasti saat akan ada ini, yang saya bilang 1-2 tahun lagi pasti itu udah sulit cari apartemen. Jadi pasti okupansi bagus. 3 tahun lagi ya masih bagus misalnya harusnya sih. Itu. ya. Oke, menarik. Bro, kalau coba kita dalemin dikit ya, kalau terkait dengan properti ini. Kalau sepengalaman bro gitu ya, untuk misalnya teman-teman bisa lebih profit di bis properti itu, selain disewakan atau dijual itu ada alternatif cara lain nggak sih bro, yang mungkin pernah bro lakukan? Jadi sebenarnya kalau untuk properti Jepang ini kan tadi overtourism ya, yang Ya. lebih menggiurkan memang untuk bisnis di hotel. Hmm. Jadi contoh ya, apartemen satu bedroom ya, satu 1 LDK gitu. Kalau misalnya kita sewakan, 1 bulan mungkin 7 juta. Tapi begitu disewakan harian, 1 hari 1 juta. Sampai 1,5 juta per hari. Dan karena Jepang overtourism, okupansi rate-nya tinggi, bisa dibayangkan potensinya seberapa besar. Memang nanti ada biaya, ya maintenance, atau biaya untuk jasanya Airbnb atau Booking.com atau bagian keuntungannya gitu ya, lalu cleaning apa gitu. Tapi masih tinggi sekali. Bayangkan, jangan lupa harga propertinya sama Jakarta, Surabaya hampir sama. Kalau kita punya hotel bintang 3 gitu ya, harga propertinya kan sekian ya, sama dengan yang kita bicara tadi. Tapi paling satu harinya sewanya 400.000. Sudah termasuk cleaningnya, putung rokoknya yang bakar lalu ditinggal pergi, dan lain sebagainya gitu ya. Dibandingkan dengan di Jepang, harga properti yang sama, tapi 1 hari 1 juta, 1,5 juta. Lalu bersih lagi, turis juga ke Jepang sungkan gitu kan, nggak mau bikin kotor gitu ya. Jadinya kita sebagai investor, wah ya oke lah cleaningnya tinggal sedikit apa gitu, nggak terlalu kotor spraynya bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama, barang-barang kualitas Jepang juga bagus gitu kan. Itu yang enaknya. Wow. Jadi ibaratnya kalau invest di Jepang ini, kalau secara kita sebagai investor tuh harusnya bakal lebih nyaman dan aman ya bro ya, daripada mungkin malah kita invest di Indonesia sendiri misalnya gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya jujur bilang ya, kalau misalnya mau investasi yang dengan return yang lebih tinggi, ya kalau saya tahunya sih ya belum bisa ngalahin kalau kita beli lelangan bank ya. Indonesia gitu ya. Itu ya. Oke. Kalau beli lelang bank di Indonesia gitu ya. Iya, gitu. Tapi kan itu kan ya nanti resiko yang punya rumah nggak mau diusir atau apa kendalanya tuh gini pusing-pusing. Yang di sini ya ini properti yang dibeli secara legal dan hijau, maksudnya tidak ada apa-apa, bersih gitu, tidak ada kepusingan gitu. Tapi yield-nya juga cukup tinggi gitu kan. Kalau kita bicara soal Airbnb itu ya yield-nya bisa 10-20% loh setiap tahun. Di mana itu sangat-sangat tinggi untuk investasi properti yang di mana ada capital gain-nya lagi ya. Itu ya. Ya. Itu. Oke. Mantap. Bro, ini ada pertanyaan bro dari Kak Wita Setioko. Keren penjelasannya bro. Semoga tambah laris bisnisnya. Kota turis seperti Kyoto bagaimana harga dan peluangnya? Nah ini mungkin kalau dari halo Bro Dom gimana nih? Pak Wita. Pak Wita ini dulu atasan saya dulu waktu saya kerja profesional. Oh siap. Semoga sehat-sehat Pak Wita. Kalau Kyoto itu juga bagus, tapi saya lihat dari jumlah turis ya. Jumlah turis, kebetulan saya waktu lalu itu ada mengajak pengusaha batu bara dari Kalimantan. Dia bilang, saya nggak mau Kyoto. Gitu. Saya maunya Osaka. Kenapa? Loh, kamu bayangin aja. Orang ke Jepang, ke daerah saya. Berapa hari di Kyoto? Berapa hari di Osaka? Oh iya betul juga ya. Apalagi
banyak orang yang walaupun mau ke Kyoto, mau ke Kobe, mau ke Nara, stay-nya itu home base-nya Osaka. Lalu ke Nara pulang hari, ke Kyoto pulang hari, ke Kobe pulang hari. Orang malas packing unpacking. Iya betul juga ya. Gitu. Jadi saya tetap menyarankan kalau di daerah Kansai pasti di Osaka. Itu. Itu sih. Halo bro, sorry, Oh, sorry. Mungkin agak putus tadi. ini baterai saya juga mau habis kelihatannya. Siap, 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 siap. Oke, oke, oke. Oke, tapi good point of view sih bro, good point of view sih. Memang kalau diomong kan memang di apa namanya di Osaka ini kan the best spot ya. Orang kalau tinggal kan pilihannya kan Osaka, Tokyo, gitu ya. Mentok kalau sebelah kanan kan ke Sapporo kan ya, kalau di sana ya, pasti agak lama ya. Betul. Tapi kalau kota-kota seperti Kyoto kan mungkin paling sehari 2 hari balik lagi kan gitu. Atau Betul, langsung betul. lanjut ke Tokyo kan gitu. Karena kan Betul. Kyoto kan agak tengah ibaratnya ya. Mhm. Jadi Ya. saat ini sih Osaka ini adalah seperti zaman dulu Surabaya, harganya kok murah dibandingkan Jakarta jauh sekali. Ini Hmm. sekarang momennya. Hmm. Itu. Kalau nunggu ya 1 tahun lagi ya harga sudah naik lagi. Profitnya loss Hmm. apa opportunity apa opportunity-nya loss ya. 10%, Ya, ya, 10%, ya. 10% gitu. Itu Ya, sih. ya, ya, ya. Dan investasinya mulai dari 1 M. Itu sih. Mantap, 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 mantap. Oke, teman-teman, ini penjelasannya saya yakin dan percaya teman-teman pasti dapat insight yang luar biasa ya, teman-teman ya. Saya yakin dan percaya penjelasan seperti ini nggak ada di seminar, guys ya. Ini bisa kalian dapetin langsung dari pakarnya yang sudah menjalankan ya investasi di negara Sakura ya. Dan teman-teman, kalau memang teman-teman kepingin tanya-tanya ya, langsung aja, bro, teman-teman boleh langsung follow ya, atau kepoin aja, apa namanya, IG-nya Bro Dom, apa akunnya namanya Bro Dom? Akunnya adalah Ashika Corp. Mungkin Mm-mm. Ashika Corp. Jadi ini mungkin saya ketik pakai akun istri saya tulis di komentar. Oke, Ya, thank you Ashika Pak Corp Wita, ya kapan teman-teman ya. ketemuan? Ya, Ashika Corp guys, ada hanya Ashika Corp ya. Mhm. Teman-teman boleh langsung follow guys ya. Coba liatin ya. Siapa tahu dari sana teman-teman bisa punya pandangan ya. Kalau mungkin teman-teman dari apa nanti pengen tanya-tanya gitu apa boleh DM gitu, Bro. Kira-kira Bisa, tanya-tanya bisa. dari bisa ya. Oke, teman-teman ya silakan. Nanti Bro Dom ini orang yang baik ya, luar biasa ya. Dan dia humble sekali dan teman-teman yakin dan percaya kalau pengen tanya-tanya tanya-tanya boleh lah ya. Tanya kira-kira dari apa yang mungkin perspektif teman-teman yang belum ngerti, pengen belajar soal investasi di Jepang, yuk silakan langsung aja boleh ke tanya ke Bro Dom ya. Siap. Siap, siap, Oke, siap. Thank you sudah diundang Pak Deddy. sama-sama Bro Konsultan Dom. Wahid ini untuk bisnis. Saya perlu ini, Sama kapan kita bisa ketemuan ini? nanti setelah apa Bro pulang dari Jepang aja. Atau sebelum pulang dari Jepang kita online gitu ya. Siap, siap, Kan siap. masih mau ke Bali dah rencananya ya. Masih mau berangkat ke Bali kan ya. Iya, minggu Iya, ini. iya, iya, semangat, semangat. Semangat, semangat. Oke teman-teman, saya kira ini kita bisa akhirin ya. Waktu juga sudah 1 jam ya. Dan tadi Pak Dom, Bro Dom sempat info kalau baterainya mau habis tiba-tiba langsung mati gitu ya. Iya, thank you Tapi kesempatannya thank sekali you so lagi. much ya, Bro Dom sudah sharing ya. Buat teman-teman nanti yang pengen lihat video ini dari awal ya, teman-teman nanti kita akan save di Instagram ya, teman-teman boleh lihat ya. Nanti mungkin yang suka lihat di YouTube juga kita akan share itu di teman-teman bebas mulai dari mana aja ya. Yang paling penting liatin dari awal ya, supaya teman-teman tahu historinya. Dan nanti silakan hubungin ya Pak Domingus kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut ya soal gimana caranya sih bisa Anda bisa gain properti dan khususnya di negara Sakura ya. Oke teman-teman, sekian ya mungkin untuk sesi hari ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman dan thank you so much buat Pak Domingus ya, Bro Dom dan istri ya, Cici Thank ya you, yang thank di you. sampingnya ya.
Iya tadi Semoga kan. selalu sehat ya, tambah lancar ya, keluarga tambah Amin, harmonis ya, amin. dan semuanya Amin, tambah amin. diberkati ya. Thank you, Bro Thank you, Dom. thank Thank you you. Thank teman-teman you. ya, sehat-sehat semua. Bye bye. Bye-bye. Thank you, thank you.